Swastiastu, Ibu. Swastiastu. Selamat siang. Yang mana untuk hari ini yang mengganggu waktu Ibu sebentar dalam rangka wawancara kurang lebih 15-20 menit, yang mana nanti yang berkaitan dengan tugas IGP Tiang, yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan nanti dia mungkin akan mengajukan beberapa model pertanyaan kepada Ibu. Tolong nanti dikasih tanggapan maupun umpan balik dari apa yang dia tanyakan. Oke, Bu, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi daripada kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Kasus-kasus yang ada itu laporan daripada satu orang tua siswa, yang kedua wali kelas, kemudian dari wali kelas guru BK, kemudian ke wakasek kesiswaan, kemudian menyampaikan ke saya seperti itu. Kemudian dari kasus-kasus itu kita kemudian duduk bersama dari siswa yang mengalami kasus tersebut, kemudian orang tua siswa yang mengalami kasus tersebut, kemudian wali kelas, guru BK, wakasek kesiswaan untuk mencari solusi yang terbaik bagi kasus yang dialami oleh siswa kita seperti itu. Berarti pada intinya semua warga sekolah nanti terlibat dalam kasus yang semua warga sekolah kita libatkan untuk mencari solusi. Oke, jadi yang lanjut untuk pertanyaan kedua nih. Jadi bagaimana Ibu menjalankan daripada pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu? Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita melibatkan dulu. Yang pertama, siswa yang langsung mengalami kasus tersebut, apa saja yang menyebabkan sehingga kasus itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian setelah kita gali dari masukan-masukan beberapa siswa, baik itu dari ada organisasi intern sekolah, dari OSIS yang sudah bisa menyelidiki teman-temannya siapa saja yang menyebabkan kasus itu terjadi. Nah, bermula dari itu kita musyawarahkan, ya, baik dengan wali kelas, kemudian guru BK, kemudian staf pimpinan. Kalau bisa kita melibatkan orang tua untuk ikut. Kemarin juga kita bisa melibatkan karena sekolah ini berada di Desa Sukawati, kita melibatkan Babin dan Babinsa daripada Desa Sukawati seperti itu. Jadi yang lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, yang ketiga niki langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan untuk menghadapi kasus selama ini? Yang pertama, menyelidiki dulu benar nggak kasus itu terjadi. Karena kadang-kadang yang namanya zaman sekarang kasus itu yang kecil kadang-kadang dibesarkan seperti itu, sehingga kita selidiki dulu melalui anak-anak OSIS kita. Setelah diselidiki bahwa benar kasus itu terjadi, kita berusaha, karena kita di sekolah juga memasang beberapa kamera daripada CCTV, kita coba dengan bukti fisik yang ada. Kalau memang sudah benar terbukti baik dari laporan anak-anak OSIS maupun dari bukti fisik, di situ kita mengadakan musyawarah dengan wali kelas yang terkait dengan anak itu, kemudian guru BK yang menaungi kelas itu, kemudian staf pimpinan untuk kita mencarikan solusi. Setelah itu kita ada pemanggilan orang tua itu supaya orang tua juga mengetahui bagaimana anaknya selama berada di sekolah ini. Kadang-kadang kasus yang kita hadapi, anaknya di rumah itu baik, ternyata di sekolah itu ada kasus yang harus dihadapi seperti itu. Ya. Berarti langkahnya salah satunya mengadakan yang namanya penyelidikan, dengan bantuan daripada warga sekolah supaya kasus itu tidak merembet ke benar-benar. Jadi yang lanjut untuk pertanyaan yang keempat di sini,
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan daripada sebuah keputusan pada kasus tersebut, Bu? Yang paling efektif adalah yang sudah kita jalankan selama ini, itu mengadakan musyawarah duduk bersama, baik itu siswa itu sendiri maupun pihak sekolah, dalam hal ini wali kelas, guru BK, wakasek kesiswaan, bersama saya sebagai seorang pemimpin bersama dengan orang tua siswa. Kalau memang kasusnya besar, itu kita libatkan beberapa perwakilan dari masyarakat sekitar kita, sehingga dengan itu tidak ada lagi ketimpangan informasi ke masyarakat. Kalau sudah semua duduk bersama, kita cari solusi yang terbaik bagi kasus yang kita hadapi, seperti itu. Berarti kita melibatkan intinya kayak komite. Komite, ya benar, komite. Ya Bu, yang lanjut dengan pertanyaan yang kelima ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan buat Ibu untuk pengambilan daripada suatu keputusan dari kasus tersebut? Tantangannya adalah apabila sudah terbukti anaknya salah atau anaknya melakukan suatu kasus, itu kadang-kadang orang tua tidak percaya. Karena anaknya di rumah itu kelihatan baik-baik saja, itu saja tantangannya. Bahkan kemarin waktu pertama tahun 2022 itu ada satu kasus yang lumayan ini yang kita hadapi, karena orang tuanya adalah polisi daripada Polda Provinsi Bali, tidak percaya anaknya berkasus. Seperti itu, ada suatu ancaman misalnya, tetapi kita berusaha menghadapi dengan tenang, dengan bijak, sehingga kasus itu bisa kita lalui dan hadapi, seperti itu ya. Berarti pada intinya tantangan itu antara pengakuan murid dengan orang tuanya itu berbeda, benar, karena kebanyakan mahasiswa seperti itu. Zaman sekarang. Oke, yang lanjut untuk langkah pertanyaan yang ke-6. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal, Bu, tertentu dalam sebuah penyelesaian daripada kasus ini? Untuk jadwal ini setiap 1 bulan di rapat rutin daripada evaluasi kinerja Bapak Ibu guru, disitulah Bapak Ibu guru wali kelas menyampaikan tentang keadaan siswanya di masing-masing kelas, sehingga kita bisa mengetahui informasi terkini yang ada di semua kelas yang berada di sekolah ini, seperti itu. Kalau misalnya ada kasus, kita jadinya dengan cepat bisa mencari solusi, duduk bersama dengan musyawarah dengan orang tua dan komite, seperti itu. Berarti intinya musyawarah mufakat untuk menyelesaikan daripada kasus siswa. Benar. Jadi yang lanjut dengan pertanyaan yang ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menghadapi kasus dilema etika di sekolah? Kalau yang membantu itu banyak sekali. Yang pertama Bapak Ibu guru yang berada di sekolah ini, kemudian komite sekolah, kemudian masyarakat sekitar, kemudian kolaborasi kita dengan pihak-pihak yang terkait, seperti dalam hal ini Polsek Sukawati. Polsek Sukawati kita selalu berkomunikasi dengan baik dengan pihak ketiga lah istilahnya, di samping warga sekolah, komite, kita juga melibatkan dalam hal ini pihak-pihak yang terkait, seperti itu ya. Berarti intinya kita mengambil suatu langkah keputusan itu berdasarkan adanya kolaborasi antara satu dengan lain. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu paparkan tadi, apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Yang dapat saya petik adalah dalam pengambilan suatu keputusan dilema etika itu, kalau sudah kita laksanakan dengan musyawarah mufakat dan melibatkan semua stakeholder atau pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini warga sekolah, kemudian komite, kemudian warga sekitar, kemudian pihak yang terkait dalam hal ini Polsek, mungkin kita mencari pengalaman di situ, sehingga dalam suatu pengambilan keputusan bisa
menghasilkan terbaik untuk semua pihak yang terkait di dalamnya seperti itu. Ya. Jadi pada intinya yang dapat Ibu petik itu adalah melibatkan semua stakeholder yang kolaborasi, supaya nanti kedepannya tidak ada kasus yang yang terjadi di sekolah lagi terutama di lingkungan kita. Ya benar. Bu, terima kasih atas waktunya. Cuma itu aja yang mungkin tanyakan untuk sementara. Nanti mungkin kalau ada hal-hal yang perlu saya belum pahami, mungkin saya akan menanyakan lagi sama Ibu. Selamat pagi Bu. Ya, pagi.